Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Iwan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih dikasih kesempatan untuk melanjutkan menggali mana yang terkandung di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Insyaallah pagi ini kita akan menggali makna yang terkandung di dalam surat Ali Imran ayat ke-137. Ayat ini merupakan seruan untuk mengambil pelajaran dari sejarah umat masa lalu. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa ada kepastian hukum atau sunnatullah, di mana orang yang zalim dan mendustakan Rasul pasti dibinasakan. Sementara orang-orang yang beriman ada anugerah Allah, yakni mendapatkan pertolongannya. Rinciannya tentu ini lebih detailnya, yakni perintah untuk semua kalau memang ada miliknya berkelana, ya tibar, agar umat Islam ini ya mengenal betul bagaimana kalau kita berjalan ya, kebetulan ada peninggalan orang-orang terdahulu. Nah, disitulah kita untuk mengambil pelajaran. Ada yang dikasih anugerah Allah tadi yang sebut pertolongan, dan bagaimana orang yang mendustakan hingga porak-poranda tempat tinggalnya bahkan hampir tidak diketahui. Nah, ayat inilah yang menjelaskan tentang hal itu. Peristiwa sejarah adalah bukti nyata bahwa kezaliman, kesombongan, penolakan terhadap ajaran agama, ya, atau mendustakan rasul-rasul itu berujung ke dalam kehancuran atau kebinasaan. Peringatan bagi kaum muslimin dalam ayat ini tentu ya ada berkaitan dengan perang Uhud. Maksudnya jangan sampai ada kelalaian terulang kembali, karena kelalaian itulah salah satu sumber dari malapetaka. Untuk itu mari kita buka mushafnya, nanti perjelas makna yang terkandung di dalamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad khalat min qablikum sunan. Sungguh telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah Allah. Pasiru, karena itu berjalanlah kalian fil ardi, di bumi. Fanduru, dan lihatlah oleh kalian kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana kesudahan orang-orang mendustakan rasul-rasul itu. Ayatnya pendek tapi mengandung makna yang dalam. Tentu ini seruan tadi untuk kaum muslimin untuk berkelana ke berbagai negeri kalau ditakdirkan ada fasilitasnya. Karena di dalamnya tentu yang kita datangi ya tempat-tempat yang pernah orang-orang sebelum kita terdahulu, yakni ada kaum yang diazab sama Allah, ada kaum yang dikasih pertolongan sama Allah. Ayat ini menyerukan kita mengambil pelajaran jangan sampai terjadi hal-hal yang pernah terjadi seperti itu. Karena di dalam beberapa ayat menjelaskan ya bahwa orang-orang yang menolak kebenaran, menolak utusan-utusan Allah, apalagi melecehkan, membunuh ya seperti kaum Hud, kaum Saleh, mukjizat dari Allahnya memang dihancurkan sama mereka. Nah, akibatnya tentu kebinasaan dan kehancuran kembali kepada dirinya. Di dalam surat Al-An'am ayat 49, azab karena mendustakan Allah sudah tercatat di sana. Walladzina kadzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yamassumuhumul azab bima yafsukun. Mereka selalu berbuat fasik, maka dia akan mendapatkan timpa adab.
Jadi adab yang menimpa orang mendustakan ayat-ayat Allah. Nah ini hati-hati, rujuknya ke semua orang yang biasa membiasakan diri. Entah itu zaman ahli kitab-kitab sebelumnya, yakni ada Taurat, Injil, Zabur. Nah, kalau salah satu atau mungkin beberapa dan bagian lain didustakan, adab tentu akan kena adanya. Begitu juga tentu di zaman kini, orang yang memilah-milah ayat-ayat Allah dengan kepentingan pribadinya, mengambil ayat-ayat Allah dengan kekeliruan, kezaliman yang pernah terjadi. Nah, ini pun sama dengan mendustakan ayat Allah. Maka adabnya tentu akan diturunkan baginya. Nah, kemudian seperti antum ketahui, orang-orang yang dulu yang berbuat dolim, Allah porak-poranda, Allah hancurkan. Seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Saleh, kaum Hud itu. Nah, kenapa mereka dikasih anugerah Allah, kepintaran, kecerdasan, ya hingga batu juga dijadikan satu bangunan yang mewah, kekuatan fisik luar biasa, tapi mendustakan ayat-ayat Allah, mereka dihancurkan dengan air dingin, dengan angin dingin terus-menerus 8 hari hingga dia bergelimpangan. Begitu juga yang digulingkan dengan dahsyatnya gempa bumi hingga rumah-rumah reruntuhan menimpa mereka, sama karena mereka mendustakan ayat. Termasuk kaum Lut yang Allah kembalikan tanahnya, ya, lalu dihujani dengan batu. Mereka telah mendustakan ayat dan tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Rasul-Rasulnya. Nah, ayat surat Al-A'raf ayat 37 menjelaskan, ya, paman adlama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa kadzdzaba bi ayati ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya, mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab. Jadi setiap kitab sudah ada sunnah-sunnahnya, yakni ketentuan, kepastian dari Allah ada untuk mereka. Tinggal soal waktu yang akan tentu dirasakan oleh mereka karena mendustakan ayat Allah tadi. Maka dari itu tentu kita juga mengenal ayat-ayat yang panjang tapi menjelaskan wa makana mukhliqal qura ila ahlad zalimun. Tidaklah semata-mata Allah hancurkan sekota-kota kecuali penduduknya telah zalim. Nah, jika bercermin ke ayat itu, kezaliman itu sudah merebak di mana-mana kalau dirasakan hari ini. Ya, kezaliman seperti di Palestina, seperti itu. Ya, kemudian mungkin kezaliman juga terjadi di negeri yang lain itu, termasuk kezaliman seperti di kita. Kezaliman sudah terasa sekali. Tapi kenapa Allah akan memporak-porandakan, menghancurkan orang-orang yang zalim itu? Namun umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih anugerah oleh Allah, yakni azab tidak akan turun, ya, selagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di lingkaran mereka. Seperti dulu waktu zaman, ya, jahiliyah, Rasulullah SAW dakwah ke sana kemari, sambutan ya tentu mereka itu dengan senyum sinis, ya, dengan mungkin makar, lalu merencanakan pembunuhan dan segala macam. Tapi Allah tidak mengadab mereka karena Rasulullah SAW itu ada masih ada di lingkaran mereka. Tapi jika Rasulullah sudah tiada, tentu Allah juga akan menghancurkan mereka. Nah, ada hadis sahih yang memang patut kita bersyukur adanya hadis yang memberikan keselamatan bagi umat Rasulullah SAW, tercatat di dalam surat Al-Anfal ayat 33. Ayatnya di situ sudah dijelaskan, wa makana Allahu liyu'adzibahum, dan tidaklah sekali Allah mengadab mereka, wa anta fihim, sedangkan engkau Muhammad ada di lingkungan mereka. Wa makana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak akan mengadab mereka pula, wa hum yastaghfirun, jika mereka masih mau memohon ampunan.
Jadi keuntungan besar dahsyatnya mohon ampun kepada Allah sebagaimana kemarin dijelaskan nilai yang didapat. Ini juga kalau di antara tentu umatnya masih ada yang membiasakan diri mohon ampunan kepada Allah, baik selagi atau setelah salat, ya Allah akan menyelamatkannya. Nah, ada hadis yang betul-betul yakni menjadi kebanggaan bagi kita. Umat Rasulullah SAW tidak akan dihancurkan seperti kaum Samud, kaum Ad, kaum terdahulu. Ada hadis yang didapat yang diuraikan oleh Imam Ahmad rahimahumullah dan Imam Tirmidzi juga dari beberapa rawi tentu yang berbeda. Hadis ini lengkapnya an Abi Burdah bin Abi Musa. Ada hadis dari Abi Burdah ibnu Abi Musa an abihi dari ayahnya, dia berkata, qala Rasulullah SAW telah bersabda Rasulullah SAW, anzalallahu alayya amaini li ummati. Allah telah menurunkan kepadaku 2 keamanan untuk umatku. Maka Rasulullah membacakan ayatnya, wa makan Allahu liyu'adzibahum. Dan Allah tidak sekali-kali mengadab mereka wa anta fihim, selagi engkau masih ada lingkungan mereka. Wa makan Allah mu'adzibahum, dan Allah juga tidak akan mengadab mereka wahum yastaghfirun, selagi mereka masih mohon ampunan. Fa'idza madaitu, nah ini intonasinya di sini yang harus kita bawahi. Apabila aku sudah tiada, kata Rasul, taraktu bihimul istighfara ila yaumil qiyamah. Aku tinggalkan permohonan ampunan hingga hari kiamat. Alhamdulillah, ikhwan akhwat, tentu antum tak lepas dari mohon ampunan. Kita pun harus bersama-sama memohon ampun kepada Allah tentang dosa-dosa yang pernah dilakukan kita, dilakukan orang tua kita, saudara kita, termasuk pemimpin-pemimpin kita yang kebetulan belum memiliki kecerahan di hatinya. Nah, ini doa yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah SAW akan menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Jika saja tidak ada ayat ini, tentu negeri ini sudah hancur lebur, porak-poranda. Ya, karena di dalamnya seperti itu, sebagai antum merasakan, entah itu ekonomi, ya, pendidikan, hukum, di dalamnya seperti apa, kita rasakan semua. Jika saja tidak Allah anugerahkan kepada Rasulullah SAW 2 keamanan bagi umatnya, tentu ya, ini negeri sudah tinggal. Maka dari itu tetap kita harus bersyukur atas anugerah itu. Kita masih dikasih kesempatan untuk merubah diri, memperbaiki diri dari hal-hal yang memang termasuk kedoliman itu sendiri. Ada hadis lagi yang harus kita ingat, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di situ. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari beberapa rawi yang menjelaskan, termasuk Fudalah Ibnu Ubaid mengatakan, an Fadalah bin Ubaid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Fadalah bin Ubaid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguh beliau telah berkata, al-'abdu aminun min adzabillah mastadfarullah azza wa jalla. Seorang hamba aman dirinya dari azab Allah selama dia mohon ampunan kepada Allah aja. Nah, ini keuntungan bagi kita. Insya Allah kita setelah sholat mohon ampunan kepada Allah untuk tadi semua. Nah, keuntungan besarnya tentu sebagaimana kita telah lewati. Keuntungan luar biasa, kita dikasih keberkahan hidup, ya, kenyamanan, ketenangan. Nah, itu beda tentu dengan orang-orang yang terdahulu. Cuma tentu kita pun jangan merasa juga lebih aman jika saja kita masih menjauh dari Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulnya. Karena itulah yang akan membawa kita, membimbing kita, mendorong kita kepada keselamatan dunia dan akhir. Kita beruntung masih dikasih kesempatan setiap pagi, masih ada semangat, kesadaran diri untuk terus menelusuri. Dibandingkan dengan orang-orang terdahulu, ya, seperti kaum-kaum yang telah dicatat di Al-Quran dihancurkan, ya, bagaimana kaum Samud itu, umatnya Nabi Saleh, bentuk azabnya petir yang menggelegar, keras, mengerikan, ya, disertai gempa bumi yang dahsyat.
Azab ini ya diturunkan karena mereka ini membunuh ya, mukjizat yakni unta. Nah, selain itu juga tentu kepada nabinya menghina, merendahkan, bahkan mencelakakan. Ya, maka Allah menghancurkan sehancur-hancurnya. Walaupun rumah-rumah batu mereka begitu megah, tapi Allah membinasakan mereka seluruhnya. Juga kaum Lut tentu paham semua, kaum Sodom itu ya, ada berupa gempa dahsyat juga, lalu tanah dibalikan, dihujani dengan batu, bahkan yang terbakar, karena mereka melampaui batas. Sejahat-jahatnya manusia, yaitu kaum. Maka Allah tidak meninggalkan seorang pun, kaumnya dihancur leburkan, termasuk istrinya Nabi. Ya, kecuali beberapa orang yang mengikuti Abu diselamatkan. Ini pertolongan Allah tetap bagi orang yang imannya teguh, tetap kokoh. Ya, tidak terkontaminasi hal-hal yang tadi, kejahatan-kejahatan sebagai manusia. Nah, juga tentu kaum yang lain seperti antum ketahui, ya, kaum Ad, kaum Fir'aun, semua karena mendustakan ayat kata Allah. Nah, kita ngerinya negeri ini kezaliman dari berbagai saudara, termasuk kaum Sodomi. Beberapa waktu yang lalu kita juga pernah mendengar bagaimana kepolisian menggerebek orang-orang yang lagi berpesta, orang-orang semacam umat Nabi Lut ini. Alhamdulillah, jika saja Allah tidak memberi keamanan tadi kepada umat Rasulullah, udah hancur lebur juga negeri ini. Alhamdulillah, moga-moga Allah memberi perlindungan kepada kita. Sekecil apapun dosa kita segera mohon ampun, apalagi yang disebut besar, mudah-mudahan kita lepas dari hal yang demikian. Ini umat Rasulullah dipisahkan karena ada kemuliaan sebagai utusannya, orang-orang yang betul-betul paling dicintai Allah, karena dia selalu berserah diri sepenuhnya kepadanya, cintanya penuh kepada Allah, ya, ketundukan kepatuhannya tak diragukan, maka imbalannya subhanallah betapa indah, hingga umatnya pun mendapatkan keberkahan. Nah, inilah keuntungan kita jika kita sadar setiap orang memiliki dosa. Dosa kita tak terhitung. Tentu mohon ampun kepada Allah. Keuntungan besarnya tadi kita akan diselamatkan di berbagai sisi. Ya, jika kita seorang hamba yang menjelaskan diri ini bahwa aku ini milik siapa dan akan kembali kepada. Dan tugas kita apa saja yang harus kita tunaikan. Ini yang harus kita sadari, bahwa setiap hari kita menggali makna yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim ini untuk meningkatkan kualitas iman kita, untuk agar lebat berbuah menjadi takwa, juga menjunjung anugerah ini jangan sampai disepelekan, karena kita umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi, kami kata Allah ini, ya, kalian ini umat terbaik yang aku bangkitkan, aku diciptakan karena mau beramal ma'ruf nahi munkar. Nah, ini persyaratan jadi orang terbaik adalah mau beramal. Walaupun kita sekarang hanya sebatas keluarga, itu sudah beruntung, alhamdulillah, daripada tidak. Bagaimanapun, jika kita tidak mau menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, adab Allah juga akan turun, diratakan sama. Alhamdulillah. Nah, dari itu tentu yang menjadikan keselamatan kita ini umat terdahulu yang terbaik adalah yang mau beramal ma'ruf nahi munkar, juga yang mau mohon ampunan kepada Allah di berbagai kesempatan. Ini yang harus kita cerminin dari mereka. Lalu di ayat pertama ini kita tadi ya, sungguh berlalu orang-orang yang memang sebelum kalian. Kita diserukan untuk bepergian, melihat, observasi ke setiap kota, reruntuhan-reruntuhan seperti apa. Hingga mungkin kita akan mengambil ibrah, agar kita sadar bahwa orang-orang masa lalu sepintar apapun, sehebat apapun, sekuat apapun, kalau ya, tidak beriman kepada Allah, melecehkan Rasul, adabnya. Nah, ini seruan ini mendapatkan pahala jika kita dilakukan. Ya, orang-orang terdahulu tentu banyak peninggalan-peninggalannya yang patut kita renungkan. Ya, sebagaimana orang-orang terdahulu juga yang memang di luar wilayah keimanan itu sendiri. Nah, itu yang harus dilihat. Kalau kita berjalan tentu keruntuhan-runtuhan sebagaimana kita
Ya kalau berjalan ke Timur Tengah, ke Palestina, itu ada peninggalan-peninggalan orang masa lalu. Bagaimana Allah menghancurkan di negeri itu. Nah itulah Ikhwan. Ayat ini menyuruh kita berkelana, tapi bukan rekreasi untuk menikmati, mengikuti hawa nafsu, tapi untuk mengambil ibrah pelajaran agar kita sadar. Toh, sebagaimana manusia sekuat apapun, sepintar apapun kekuasaan bisa didapat, kalau tak melihat, jika Allah berkehendak menghancurkan, hancur. Karena mereka sudah mendustakan ayat-ayat Allah. Bukan saja mendustakan, tapi melecehkan, menghinakan. Tentu kita juga masih bisa melihat orang-orang yang mungkin bersifat berkarakter seperti itu. Bagaimana bencinya kepada Al-Quran. Bukan saja ayat-ayatnya yang dipilah, tapi ada juga yang mau membakarnya. Tapi dampaknya seperti apa? Antum juga bisa melihat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tetap dikasih ya hati untuk tetap cinta kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulnya. Lebih jauhnya lagi, cinta kita tentu harus diterapkan bagaimana anak istri kita mengikuti arah kita, agar kita seiring sejalan selamat dunia dan akhirat. Jika saja di dalam keluarga berbenturan, bersih tegang, bertentang pernah, jangan harap. Tapi ini memerlukan kesabaran, ketulusan sebagai kepala keluarga untuk mengingatkan mereka bahwa satu keluarga itu jangan sampai ada terjadi beda misi dan visi untuk melangkah maju ke depan. Keuntungannya besar tentu. Jika saja seiring sejalan Allah anugerahkan kebersamaan itu, bukan hanya di dunia, di akhirat kelak akan dirasakan. Nah itulah Ikhwan. Maka ayat ini mengingatkan kita harus berkelana jika ditakdirkan Allah memiliki ya. Kita anugerah, tidak ada salahnya. Ya, berkeliling. Coba lihat masa lalu peninggalannya seperti apa. Ini beruntung dapat pahala lagi. Beda ada kalau dengan rekreasi ke Singapura, ke Paris untuk melihat fashion atau mungkin barang-barang yang indah yang tidak ada di negeri ini. Ini bukan dapatkan pahala, bisa jadi madarat buat dirinya karena mengikuti hawa nafsu. Ya bersenang-senang, berpoya-poya, berpesta pora di hotel-hotel. Nah ini. Tapi Allah menyerukan untuk berkelana yakni agar jadi ibroh, pelajaran bagi dirinya bahwa masa lalu itu orang hancur karena apa. Begitu juga tentu orang-orang yang ditolong Allah masih ada peninggalannya. Ya seperti tadi yang dikatakan ketika Siti Maryam di daerah mana dia diselamatkan antara Safa dan Marwah. Tentu kalau kita renungkan di sana ditakdirkan Allah antum. Ya kalau yang sudah alhamdulillah ibadah haji dan ibadah umrah bersyukur antum sudah mengenal betul bagaimana Safa Marwah itu. Ya, bagaimana juga ya, yang disebut Baitullah itu kan masih peninggalan masa lalu yang didirikan oleh orang soleh. Nah kita merenung di sana orang-orang yang ditolong Allah itu seperti apa perjuangannya. Tidak ada ujub-ujub tanpa sebab, tapi Allah memberikan satu ujian, cobaan yang berat tentu, tapi mereka lurus hingga mendapatkan anugerah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Betapa beratnya cobaannya untuk mencari kebenaran aja sudah berkeliling ke sana kemari, tapi dia teguh ingin mendapatkan kebenaran yang hakiki, mencari ke sana kemari, dan Allah anugerahkan tadi bertemulah dengan tadi satu sifat karakter yang mentauhidkan Allah. Di sisi lain juga Nabi Ibrahim alaihissalam begitu cinta kepada anaknya, tapi Allah uji sampai gimana cintanya. Ternyata cinta Nabi Ibrahim itu ya kepada anaknya sama dengan kita mencintai, tapi ada lebih kepada Allah mencintai. Jadi cintanya ditumpahkan plusnya kepada Allah, anaknya itu hanya sebagian. Maka Allah anugerahkan Al-Khalil. Begitu juga Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, ya, kalau cinta kalian masih rendah di atas ya maaf hawa nafsu, silakan. Maka ketika Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya cinta kepada Allah dan cinta Rasul kecuali pada diriku ini. Rasul kan ekspresinya berubah, tidak seperti itu. Maka Umar meralat dengan ekspresi melihat seperti itu. Ya Rasulullah, cintaku hanya untuk Allah dan Rasul. Nah baru Rasulullah itu ekspresi berubah dan benar itu harus begitu. Jadi cinta kita sampai sejauh mana kepada Allah dan Rasulnya, ini harus jadi pertimbangan kita, menimbang kita
mengoreksi diri, mengevaluasi diri. Karena cinta kita pasti lebih tinggi daripada anak dan harta kita dibanding Allah dan Rasulnya. Tapi mudah-mudahan di antara antum sudah berubah sih. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan arahnya ke sana. Satu bukti kalau kita cinta kepada Allah, tentu waktu seketat apapun yang kita gunakan, tentu bakal ingat kepada Allah. Apalagi waktu yang luang ada kewajiban-kewajiban yang lain yang harus kita tunaikan. Lalu kita menunaikannya, kewajiban itu cinta kepada Allah. Ya, begitu juga tentang ucap, tindakan yang terpuji, tutur kata yang indah. Ini juga cinta kepada Allah. Karena Allah memerintahkan hal itu. Tangan kita mengulurkan tangan, ya. Tangan kita mengulurkan untuk siapapun yang membutuhkan. Karena kita ditakdirkan Allah rezeki, alhamdulillah. Ini pun satu bukti ya, mencintai Allah. Karena Allah memerintahkan untuk hal tersebut. Wa ta'awanu bil birri wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong menolong dengan kebaikan dan takwa. Jangan bertolong menolong dalam kejahatan atau pelanggaran juga dosa. Nah ini, jadi kita apapun yang dilakukan perintah Allah itu satu bukti bahwa cinta. Maka jika cinta kepada Allah jangan sekali-kali melalaikan kewajiban kita. Cinta kita berkurang. Ya. Apalagi kita ya meninggalkan waktu yang terlewat karena kesibukan dunia. Ini merendahkan cinta. Nah itulah ikhwan. Jadi Allah menyeru kita untuk berkelana, mengambil pelajaran, mengingat ya. Karena kebesaran Allah itu tak tertandingi, kekokohannya hingga orang-orang tidak akan bisa melawan. Buktinya sepintar apapun kaum Ad, jago-jago, badannya kuat, bumi juga sampai batu-batu di tempat mewah, tapi karena mendustakan Rasul-Rasul, tidak mengimani Allah sepenuhnya, ya hanya di bibir saja tentunya, ini dihancurkan lebur. Keuntungan bagi kita tadi jadi pelajaran siapapun yang lalai karena berkaitan dengan perang Uhud ya, di perang Uhud semua tahu ada kecongkakan kaum muslimin saat itu karena merasa barisan seimbang atau memang terbilang banyak. Tapi Allah menjelaskan kemenangan itu bukan dari banyaknya pasukan, perkakas, katakanlah cukup ya canggih, tapi pertolongan itulah yang menjelaskan bahwa kemenangan itu ada di tangannya. Di sini pun tak jauh berbeda. Jika kita berjalan berkelana, seruan dari Allah kita tunaikan, ada pertolongan di dalamnya. Insya Allah, bagaimanapun kita sesulit apapun sudah ada niat, ada rezeki dari Allah untuk ibadah haji, itu cinta kepada Allah. Mau umroh, cinta kepada Allah juga. Jadi jangan sampai kita lalaikan ada rezeki dari Allah sisihkan untuk kali itu. Jika kemampuan kita ada. Beda lagi dengan yang tidak tentu. Ada cinta lain tentu yang harus kita, yakni kewajiban salat, zakat, amil saya. Nah itulah ikhwan. Rasulullah SAW menumpahkan cintanya hanya untuk Allah. Walaupun Rasul mencintai istri-istrinya, anak-anaknya, tapi ada cermin bagaimana mencintai istri-istrinya, bagaimana mencintai anak-anak. Beliau ini di rumah jadi suami yang baik, jadi ayah yang baik, jadi teman yang baik, jadi sahabat yang baik. Tentu akan dirasakan bagi istrinya, bukan hanya sebagai suami, tapi jadi gurunya, jadi dosennya, jadi profesornya. Bagaimana mendidik kelembutan itu dirasakan oleh istrinya. Walaupun dikatakan antara hati istri yang layak tentu ada perbedaan, tapi Allah anugerahkan kelembutan di antara semua. Kenyamanan, ketenangan ada pada mereka. Disitulah, begitu juga saat-saat memberikan pelajaran, mereka itu hampir ya tersimpan di memori terukir hingga hadis-hadis Rasulullah SAW yang diucapkannya tadi, tindakannya, ya apalagi yang disetujuinya istrinya luar biasa. Siti Aisyah luar biasa menjelaskan tentang berbagai hadis kehidupannya. Itulah ada anugerah dari Allah bagi orang-orang yang sadar bagaimana kumaula orang Sunda bilang sakit. Nah ini pengabdian yang penuh di atas bimbingan ilmu, ada kelembutan di dalamnya karena Rasulullah SAW memberikan cintanya. Tak pernah Rasulullah SAW menyebut ya, istri-istrinya dengan kata-kata yang tidak pantas, bahkan sering memuji dengan kata-kata yang indah seperti ya Humairah, wahai yang pipinya kekuning-kuningan ya, itu juga kelembutan hati Rasulullah. Kalaulah tidak pertolongan Allah, tentu kelembutan Rasul ini
tidak akan bernilai. Bahkan terhadap musuhnya Rasulullah kalau bertanya itu. Maka tutur kata itu tentu harus dijaga. Bagaimanapun bencana akan muncul. Ifadisanak antakuna tadi innal bala muwakal bil mantik. Jagalah lidahmu jika berucap, karena bala bencana itu kan muncul dari mulut. Nah ini pelajaran bagi kita, tentu seruan Allah ini. Sejauh mana kita ya mengikuti arahnya, tentu Allah memberikan pahalanya. Semua jika dikasih mau, kemudian ada fasilitas, tentu akan mengikuti apa yang disebutkan di sini. Pergi, tapi bukan untuk rekreasi, tapi untuk mendapatkan pelajaran, mengokohkan keimanan, meningkatkan kualitas keyakinan bahwa Allah ini maha kuasa, maha segalanya. Nah itu, jadi yang diambil pelajaran di sini tentu seruan itu. Kedua, sunnatullah akan terjadi di setiap negeri. Sunnatullah itu ketentuan-ketentuan sebagaimana telah dijelaskan kaum terdahulu. Bagaimana sunnatullah, ketentuan Allah dihancurkan, dileburnya semua. Kenapa? Ada masalah, ada sebab. Jadi sebab akibat ini, hukum memang di dunia pasti terjadi. Hukum Allah, kepastian di akhirat kelak, tak bisa diragukan. Nah inilah nilai-nilai spiritual yang tinggi yang ada di dalam ayat ini. Seruan untuk berkelana, mengambil ibrah. Peringatan, jangan sampai lalai dalam menghadapi kewajiban. Ketiga, jangan sampai ada dusta. Nah, dalam melakukan berbagai amalan. Dusta inilah yang akan menjadikan satu bumerang bagi, walaupun menutupi dirinya dengan satu keburukan, keburukan lain akan bertambah dengan kedustaan itu sendiri. Nah, di sini ayat-ayat terkumpul tadi. Maka dari itu, apalagi mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, ini mari kita renungkan. Tentu antum mendengar para pejabat ya, mengatakan diambil ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian disenderkan kepada program-programnya yang dianggap, ya karena mereka itu ada di lingkarannya, ini bagus, ayatnya ya sudah ada di Al-Quran, ayat ini. Padahal ini kedustaan bagi mereka. Mereka sudah mendukung keteriman itu sendiri. Padahal semua orang yang waras mengenal betul mana baik dan buruk. Maka di sini jelas, ayat-ayat menjelaskan di dalam Al-Quran sudah jelas di situ. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lahu furqan. Orang beriman, jika kalian benar-benar takwa, Allah akan menjadikan kemampuan untuk kalian untuk membedakan hak dan batil. Nah, orang-orang yang mengatakan tadi program-program sudah ada di Al-Quran, padahal itu kedoliman, apa yang terjadi? Ini, mereka tidak memiliki ketakwaan. Mereka termasuk orang munafik di sini. Ya, orang fasik. Nah, di sini kaum terdahulu itu tahu melanggar, tapi karena dia egonya tinggi, gengsinya juga tidak mau kebenaran itu diterima. Nah ini dampak negatifnya, dasar memperendahkan Allah kepada mereka. Tapi disinilah kita juga menjadi ibrah. Mari kita renungkan sama-sama. Bagaimanapun setiap orang memiliki kehilapan tersendiri, tapi kalau saling mendukung dalam kezaliman, itulah. Di hadis lain sudah dijelaskan, jika seorang pemimpin ini berbuat zalim kepada masyarakat, itulah cermin masyarakatnya. Di dalamnya tentu mayoritas ada orang-orang yang memang dimurkai Allah. Kedzaliman ada di dalam. Kedzaliman di mana? Tentu dalam ucap, dalam tindakan. Antum sudah mengenal betul bagaimana di negeri ini masyarakatnya. Kalau kita lihat, tak malu lagi, tak segan lagi orang-orang yang memiliki gelar, tapi otaknya malah mendukung kekeliruan, kejahatan, kedzaliman. Ini di mana otak waras. Padahal mereka memiliki gelar akademi, berjajar di depan dan di belakang. Ini bukti. Begitu juga kalau lihat ke bawah, ya, dilihat untaiannya seperti apa, sistemnya seperti apa sampai bawah. Ya, ini kedzaliman. Lalu apa lagi? Kalau lihat masuk ke pasar, antum juga tahu tentu bagaimana orang-orang di dalam untuk mencari keuntungan dengan dustanya. Barang produk yang biasa dianggap dibiarkan dengan bermerek tinggi, kualitas yang hebat. Begitu juga takaran-takaran. Kalau antum membeli, mungkin bisa merasakan. Bahkan ada yang kurang. Sering. Entah itu gula, entah itu beras. Nah, itu kiloan sudah berbeda. Padahal ini nah, dampaknya. Kaum Su'aib dulu dihancur leburkan karena mengurangi dari neraca. Nah, ini sudah kedzaliman. Belum kedzaliman yang lain. Ya. Maaf di lingkaran kita, lingkungan kita, komplek kita.
tentu dari mana ada. Kalau dibicarakan tentu. Kalau memang ya hal terjadi, Allah bilang untung kita masih mohon ampun kepada Allah, menyelamatkan komplek kita sendiri, memang diri dan keluarga. Kalau tidak ada di antara satu komplek mohon ampun, hancurlah di situ. Karena permohonan ampunnya sampai hari kiamat Allah buka bagi umat Rasulullah SAW. Maka dari jika saja di setiap kota, setiap kampung, ya ada yang memohon ampun Allah, selamat negeri ini. Walaupun dalam kondisi hancur-hancuran, dalam arti kata sini semua merasakan kepedihan. Nah, apalagi kalau tidak ada orang yang memohon ampun masih waras kepada Allah, sudah lebur lah, ya. Tapi Allah tangguhkan hal itu karena tak mungkin umat Muhammad sampai lali mohon ampunan kepada Allah demi keselamatan dirinya, keluarga atau negeri ini. Umat muslim negeri ini berkat rahmat Allah dulu. Ya ketika ya dikatakan proklamasi kemerdekaan itu dengan izin Allah, dengan rahmat Allah. Tapi sekarang dihapus hal itu. Rahmat Allah sudah hilang, diganti dengan keinginan mereka. Ini sudah menentang ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Padahal kalau dipikir dulu, para ulama, ya, para ustadz, para santri itu berjuang dulu mati-matian untuk kemerdekaan ini. Dan mereka tidak diakui hal itu. Ya, bukan memang orang muslim itu bukan hanya ingin dihargai seperti itu. Allah sudah mencatat ikhlas plus demi bangsa. Ya, tapi keadaan berubah hari ini tentu seakan-akan tidak ada nilai sedikit pun jasa para ulama, para santri, orang-orang muslim itu sendiri. Itulah ikhwan. Maka jika saja itu terjadi, tentu Allah mengingatkan kita bahwa kita harus betul-betul mendekat kepadanya. Kenapa? Beruntung kita tidak dihancurkan negeri ini. Umat Rasulullah SAW sudah dikasih kesempatan untuk segera bersujud sebelum kembali kepada tadi dijemput ajalnya. Nah itulah ikhwan akhwat rahmatullah, pelajaran yang berharga sangat di sini. Ya, Allah menyeru untuk berkelana, mengambil ibrah. Kita pun diingatkan jangan lalai dalam berbagai hal, tentu apalagi dalam beribadah kepada Allah. Sayang itu bukti cinta kita berkurang kepada Allah. Maka kalau kita mendahulukan kewajiban-kewajiban, kemudian ikuti dengan sunnah-sunnah, itu cinta kita kepada Allah. Bahkan Allah akan memberikan cintanya juga. Bukankah kita mengatakan ya, sering membaca ayat "Wadkuruni adkurkum", kata Allah, "Wadkuri wa la takfurun". Maka kalian harus ingat dulu kepada aku ingat juga kepada kalian. Bersyukurlah kepada, jangan engkau mengingkari nikmat Allah ini. Luar biasa, kita syukuri, kita masih tenang, masih nyaman, ya dalam keadaan kondisi apapun ibadah. Menuntut ilmu, tinggal kesempatan kita gunakan atau tidak. Ini yang harus ada tekanan di dalam batin kita, bahwa kita ya, masih dikasih kesempatan ini, gunakan, manfaatkan. Jangan sampai penyesalan terjadi akibat kita sakit, apalagi ada bencana lain yang menimpa diri dan keluarga. Nah itu pelajaran berharga ini tentu mengingatkan kita bahwa Allah ini maha segalanya, mampu mengadab orang-orang yang jahat, yang zalim itu, dan Allah juga memberikan pertolongan plus bagi orang-orang yang mendekat kepada. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan pelajaran yang lain kita lanjut. Ini mengingatkan kita bahwa kita hari ini tetap bersyukur kepada atas anugerah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang membiasakan diri dalam berbagai kebajikan dan tetap mohon ampunan di setiap kesempatan, agar kita selamat diri, keluarga, dan juga negeri ini. Allahu a'lam bimuradi. Subhanallah wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.